dicampur dengan daring 50%. Iya. Barangkali ditemukan kendala, ternyata siswanya mendengarkan sambil tidur misalkan, atau terjadi penurunan fokus belajar. Iya. Tidak bisa dipungkiri kalau itu. Saat PTM belum dilaksanakan, ada dua yang direpotin pada saat proses belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bersama kita Pak Tabrani, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Dan kebudayaan dan Kebudayaan. Provinsi Banten. Sekarang bergabung Pak ya? Bergabung di situ. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Pak sudah hadir di tengah kesibukan Bapak mengurus persoalan-persoalan pendidikan di Banten. Nah Pak, kita akan bahas nih Pak masalah pertemuan tatap muka dan vaksin. Jadi di tengah pandemi ini alhamdulillah sudah mulai menurun, sehingga dunia pendidikan sudah mulai membuka diri, dan sekarang SD, SMP, SMA sudah mulai tatap muka Pak ya. Terima kasih Pak Isan. Jadi kalau bicara kewenangan, mungkin saya lebih fokus ke SMA, SMK, dan SKH. Oke. Karena kalau bicara kewenangan, itu SD, SMP, TK itu ada pada kabupaten kota. Jadi kalau bicara SMA, SMK, SKH, awal September itu sudah mulai PTM Pak. September kemarin Pak ya. Kemarin. Nah Pak, apa indikator dari sudut pandang Dinas Pendidikan bahwa tatap muka sudah bisa berjalan? Pertama itu ada Inmendagri bahwa daerah yang masih PPKM-nya level 4 itu memang belum boleh. Belum boleh. Tapi pada level 3 dan level 2 itu PTM sudah dapat dilaksanakan secara terbatas. Inmendagri, kemudian turunannya adalah Ingub. Sehingga dengan dasar itu maka PTM di Banten, saya setelah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, kemudian juga mendapatkan arahan dari Ketua Satgas Covid di awal September, PTM untuk SMA dan SMK serta SKH itu sudah dilaksanakan, tapi secara terbatas. Oke. Berarti di level berapa sekarang? Kalau evaluasi terakhir sekarang ini di Banten ini sudah di level 3. Level 3. Bahkan pada saat September itu saya mendapatkan datanya untuk Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang itu pada level 2. Dari sisi level itu sudah bisa dinyatakan PTM sudah bisa dilakukan. Itu kalau untuk SMA, SMK, dan SKH. PTM, pertemuan tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Saya tambahkan terbatas. Jadi PTMT. Definisi terbatas di lapangan seperti apa Pak? Saya mendefinisikan bahwa terbatas itu tidak dilakukan untuk keseluruhan siswa. Jadi tafsirnya adalah kita bagi dalam dua kelompok. Kenapa begitu? Agar tidak terjadi penumpukan siswa dalam satu rombel, dalam satu kelas. Contohnya, kalau siswa di dalam satu kelas itu 36, maka PTMT terbatas ini adalah 50%. Jadi kalau 36 yang masuk ke dalam ruang kelas itu adalah 18 siswa.
Dengan begitu maka ruangan diatur 18 siswa, itu jaraknya, duduknya itu sudah sangat sesuai dengan prokes. Ada yang mungkin mencapai 2 meter itu satu tuh ya. Terbatasnya adalah jumlah siswa dalam satu rombel. Yang kedua, durasi belajar juga dibatasi. Kalau dalam situasi normal itu mungkin bisa 40 menit dalam 1 jam pelajaran. Pada PTMT ini itu toleransi waktu itu maksimal itu 30 menit atau 35 menit atau 30 menit. Sangat bergantung kepada keadaan sekolah. Nah, itu yang kedua tuh. Dengan 30 menit maka kalau siswa masuk jam setengah 8, mestinya jam 11, bahkan kurang dari jam 11 dia sudah bisa keluar dari ruang sekolah, dari ruang belajar. Jadi tidak terlalu panjang dia belajar di dalam kelas. Ketiga, yang dimaksud dengan terbatas itu adalah terbatas untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang bersifat esensial. Nggak semua berarti Pak? Nggak semua. Kalau SMK misalnya, kita dahulukan mata pelajaran produktif, karena itu menyangkut soal praktek. Kemudian mata pelajaran adaptif, karena itu belajar eksak yang memang secara teori anak harus bisa langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang normatif itu bisa melalui daring. Kira-kira begitu. Jadi itulah terbatasnya itu sekurang-kurangnya 3 itu. Jumlah siswa, durasi jam belajar, mata pelajaran. Sebelum pertemuan tatap muka itu kan siswa diberikan formulir ke orang tua Pak ya? Harus. Itu bagian memang dari prosedur yang wajib dipenuhi. Prosedur. Jadi sebelum itu siswa disebarkan tatap muka. Orang tua memberikan persetujuan atau tidak setuju. Konsekuensinya apa sih Pak? Nggak ada konsekuensi. Nggak ada ya, hanya kalau memang orang tua setuju belajar, ikut belajar pertemuan terbatas. Yang tidak setuju ya ikut daring, tidak kita paksakan. Oh, berarti memang ada 2 model. Ada 2 model Pembelajaran. Iya. Bukan berarti kalau tiba-tiba terjadi klaster baru di sekolah lepas tangan gitu, bukan gitu. Nggak sampai ke sana kan Pak? Sampai ke sana. Itu kan harus prokesnya pun kan kita kan mereka ada isiannya dulu sebelum PTM itu kan ada isian. Prokesnya harus kita ada isian prokes yang harus mereka penuhi. Termogan untuk ngukur suhu air, cuci tangan, air mengalir dengan sabun, gitu kan. Kemudian ada ada ruang isolasi ketika didapati anak datang panasnya melebihi 37 lebih gitu. Itu kemudian dia diisolasi. Maka sekolah akan menghubungi fasilitas kesehatan setempat, kan kerjasama tuh, apa dengan puskesmas, apakah dengan dinkes. Nanti kalau memang ada yang melebihi nanti diobservasi. Khawatir dia terpapar. Kalau tidak, ya dia bisa pulang. Nah, itu kan gitu. Proses prokes buat siswa. Nah, kalau prosedur untuk guru, tenaga pengajar? Sama Pak. Sama. Guru yang karena sesuatu sebab panasnya tinggi, ya jangan masuk ke dalam kelas, bahkan jangan gabung ke dalam ruangan guru. Itu kita berikan pemahaman kepada semua sekolah dan bahkan kepada guru-guru. Nah, mengenai vaksin Pak, untuk siswa itu wajib atau? Kalau konteksnya wajib atau tidak, itu tentu dinkes. Tapi bagi saya, ketika ada perintah bahwa anak di atas 12 tahun harus vaksin, maka siswa SMA, SMK, dan SK itu kita dorong untuk divaksin. Tapi bukan wajib? Kita dorong untuk divaksin. Kalau soal wajib yang bisa menjelaskan dinkes. Nah, bagi yang nggak ikut vaksin, apakah kemudian ada perlakuan khusus? Ya kita dorong, enggak, sampai hari ini enggak. Oh, enggak ada. Kita berikan pemahaman. Kali yang nggak divaksin nggak dapat rapot gitu Pak.
kita berikan pemahaman karena vaksin itu kan bagian untuk mencegah ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya Pak Ihsan, jadi vaksin itu adalah untuk mencegah. Mana tahu ikhtiar sudah kita lakukan, lantas ya itu menjadi tidak terpapar lah. Tapi ada dampak nggak Pak di dunia pendidikan terhadap pro kontra terhadap vaksin? Artinya selama ini sepengetahuan Bapak jumlah siswa yang divaksin itu cukup signifikan atau juga terbelah? Awalnya ada, awalnya. Jadi pada daerah-daerah tertentu ada pemahaman, oh jangan vaksin dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, meskipun awalnya itu terjadi pro kontra, pada akhirnya sekarang udah cukup bagus. Berdasarkan laporan dari seluruh cabang dinas, data di kami, mudah-mudahan ini datanya tidak terlalu jauh meleset begitu ya. Itu sudah hampir, kalau siswa itu sudah hampir 61% ya. 61%. Iya. Seluruh Banten. Seluruh Banten. Untuk negeri Pak? Segi swasta. Juga kan swasta. Vaksin tidak dibedakan dengan, saya ulangi, bukan 61, 60,58. Untuk sekolah negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Kan vaksin tidak ada urusan sekolah negeri dan swasta. Vaksin itu hubungannya dengan warga negara. Iya, betul masyarakat. Pak. Betul. Kirain kalau di swasta dibiarin dulu Pak, yang penting negeri. Urusan sakit kan gak kenal negeri dan swasta. Iya Pak. Nah kemudian Pak, dari persoalan tatap muka dan vaksin ini tentu ada, seperti yang Bapak katakan tadi, pola belajar kan juga berubah. Ada 2 model yang diterapkan. Kalau yang daring masih berjalan Pak ya? Berjalan Pak. Masih berjalan ya. Hari artinya ini itu tadi karena 50% siswa yang luring itu kan gak ada soal karena di sekolah. Tapi yang daring ya mereka tetap diajarkan oleh guru. Nah secara mendasar ada perubahan strategi pembelajaran nggak Pak? Misalnya gimana Pak? Misalkan yang tadinya full tatap muka, kemudian dengan metode ceramah misalkan, guru nggak kesulitan. Tapi ini kan kalau daring dicampur dengan daring 50%, barangkali ditemukan kendala, ternyata siswanya mendengarkan sambil tidur misalkan, atau terjadi penurunan fokus belajar. Tidak bisa dipungkiri kalau itu. Saat PTM belum dilaksanakan, ada 2 yang direpotin pada saat proses belajar daring. Pertama adalah orang tua. Karena orang tua juga harus turut mengawal, memastikan bahwa anak itu ikut daring. Apakah lantas pada saat daring itu 100% efektif? Saya juga tidak berani menjamin itu. Katanya yang ngerjain malah ibu-ibunya Pak, semua. Ya, itu belum tentu dipastikan. Oh, belum tentu. Mungkin kalau SD mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau anak SMA ibunya juga ya rada malu lah kayaknya. Jadi gitu. Nah, kalau sudah kombinasi seperti sekarang, itu sangat bergantung kepada guru. Saya dalam kesempatan tertentu menyampaikan bahwa ibu bapak guru di situasi yang tidak normal ini harus punya banyak metode mengajar agar anak tidak jenuh, agar anak tidak bosan, agar anak tetap bisa menangkap pembelajaran. Ikhtiar itu sudah kita lakukan, lantas masih juga ada yang didapati ada yang lain, ya saya kira yang penting bagi saya kewajiban ibu bapak laksanakan, kemudian metode mengajarnya dikombinasi, jangan monoton yang anak akhirnya bosan. Saya kira sekarang guru-guru udah lumayan baik lah teknologi. Nah, ada himbauan juga nggak Pak di masa pandemi ini, khususnya untuk swasta, SPP-nya turun misalkan karena jam belajarnya berkurang? Kan negeri memang nggak bayar. Nggak, yang khusus swasta Pak. Pak Ihsan, saya baru paham di Banten.
ternyata bagi sekolah-sekolah swasta tertentu yang terutama yang ada di wilayah saudara-saudara kita yang ada di wilayah sini, banyak swasta itu yang nggak bayar. Oke. Banyak. Tapi bagi swasta-swasta mungkin yang ada di wilayah Tangerang sana itu bayar. Tapi selama COVID, iramanya itu sangat fluktuatif. Ada sekolah-sekolah yang berharap dari SPP juga nggak masuk. Ya masuk 20%, 30%, 40% gitu. Ya mau gimana, memang keadaan orang tua juga masih seperti itu. Ya. Sekolah, saya bilang, namanya juga keadaannya, lagi-lagi saya harus kembali. Ya namanya keadaan sedang tidak normal. Ini kan sedang tidak normal. Jadi apapun bisa jadi sekarang ini. Sampai kepada penyelenggara pendidikan pun banyak yang tidak normal. Jadi tidak bisa kita dituntut untuk belajar normal. Oke. Keadaan menjadi normal, tidak bisa begitu. Lalu di tengah situasi pandemi ini bagaimana dengan target kualitas pendidikannya, Pak? Harusnya tidak boleh turun, harusnya. Tapi bila itu turun, itu mungkin menjadi sebuah fakta yang harus kita terus perbaiki. Karena ukurannya begini. Meskipun pandemik, lomba-lomba kompetensi siswa, baik kompetensi akademik maupun skill, itu tetap kita lakukan. Meskipun secara daring. Banten ada yang tembus sampai ke tingkat nasional. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Hari ini, SMK ada namanya lomba kompetensi siswa sampai ke tingkat nasional. Hari ini mereka ikut LKS melalui daring. Ada sekolah di SMK Tanara. Itu ada di utara itu. Hari ini siswanya ada yang sampai lomba ke tingkat nasional. Itu menandakan bahwa pandemik terjadi, siswa tetap harus punya prestasi. Itu contoh tuh, LKS. Kemudian juga lomba OSN. Itu juga terjadi. Banten, saya harus buka data sih di handphone ya. Cuman saya buka data nih Pak Isan. Ya. Karena ini menjadi penting informasi ini buat kita semua. Nih, saya berikan contoh. Ada Olimpiade Bahasa OBI 2021 tingkat nasional. Banten tetap punya prestasi, Pak. Ada yang mendapatkan penghargaan, pialanya itu emas. Wih, mantap. Itu dari SMA 4 Kabupaten Tangerang. Namanya Safa Aulia. Ada yang dapat perak. Juga dari sekolah yang sama. Dan ada yang dapat perunggu dari Kabupaten Tangerang. Sehingga saya melihat bahwa meskipun terjadi pandemik, mestinya prestasi tidak harus menurun drastis. Faktanya di Banten ada anak yang bisa ikut lomba sampai ke tingkat nasional. Mereka bisa dapat emas, bisa dapat perak, bisa dapat perunggu. LKS hari ini sedang berjalan sampai 3 hari ke depan. Tapi terjadi disparitas kualitas nggak, Pak? Antara kabupaten kota. Misalnya Tadi saya sebut kabupaten tuh. Memang harusnya saya punya data, buka handphone ini harus saya kumpulin dulu. Itu tadi mana? Kabupaten Tangerang? Iya. Serang? Tangerang. 3 minggu yang lalu ada siswa dari Lebak yang punya prestasi dalam lomba akademik gitu. Jadi malah sekolah-sekolah tertentu di Kota Serang banyak yang punya prestasi. Artinya bahwa siswa prestasi itu kalau di Banten itu menggunakan bahasa sehari-hari tidak melulu terjadi di satu daerah. Sudah menyebar. Ya.
Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten, Kota Serang, bahkan ada anak-anak kita yang di Lebak itu punya prestasi. Gitu. Ya soal prestasinya beragam, ya itu kan soal keragaman. Nah, Gitu. balik lagi ke persoalan tatap muka, Pak. Pak Kadis punya prediksi kapan bisa normal kembali? Kalau bicara COVID-19 saya nggak punya prediksi sama sekali. Apalagi saya bukan ahli dalam bidangnya. Tapi kalau soal pembelajaran, kalau vaksinnya sudah 100%, siswa, gurunya sudah 100%, kemudian kasusnya di Banten ini berdasarkan data dari Satgas terus menurun, ya saya berharap bukan lagi terbatas, mungkin nanti bisa nambah 25, jadi 75%, 80%, mudah-mudahan bisa 100%. Nah, kalau memang agak sulit diprediksi, Pak. Bagaimana dengan pemerataan dukungan sistem pembelajaran online di setiap wilayah di Banten? Apakah mereka semua bisa mengakses, Pak? Ada dua dukungan pembelajaran tatap muka yang tidak memberatkan siswa. Yang pertama, siswa mendapatkan bantuan pulsa dari kementerian. Yang kedua, sekolah melalui dana BOS juga kan bisa menyediakan fasilitas itu. Yang tidak bisa dihindari, Pak Isan, kalau wilayah itu blank spot. Tapi setelah saya lakukan pemetaan, hanya beberapa titik saja yang seperti itu. Itu pun kemudian dilakukan oleh sekolah, mungkin kerjasama dengan vendor, itu juga akhirnya bisa teratasi. Jadi kalau bicara kesulitan, daring itu pasti ada. Tetapi kalau bicara soal apakah itu bisa berjalan efektif, hari ini sejak COVID ini saya sih lihat berjalannya efektif. Kalau yang sama sekali masih blank spot ada? Kalau yang sama sekali nggak ada ya. Nggak ada, Cuma ya? kalau ada gangguan, mungkin bandwidthnya turun naik, itu mungkin ya. Kan daerah-daerah kita kan tidak semuanya ada datarannya sama. Mungkin yang ada yang dataran tinggi, kemudian curah hujan dan sebagainya, yang gangguan alam, sehingga mungkin itu yang kelihatannya kadang-kadang ada gangguan. Iya. Nah, terus Pak, dari proses perjalanan awal September kemarin sudah tetap muka, bagaimana dengan respon para orang tua, Pak? Apakah mereka cukup happy atau punya khawatiran? Barangkali Bapak sempat merekam itu. Kalau responnya, saya lihat PTM ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Justru memang ditunggu. Ditunggu-tunggu oleh orang tua. Tentu PTM-nya ditunggu-tunggu, meskipun orang tua kadang-kadang ada kekhawatiran, dia berharap sekolah itu tetap ada prokes ketat. Makanya saya atas arahan dari Ketua Satgas Covid itu kan melakukan evaluasi setiap minggu. Setiap minggu saya melakukan evaluasi, adakah siswa yang terpapar COVID-19 yang disebabkan karena PTM. Saat ini belum ada laporan. Yang diundang itu adalah Kepala Cabang Dinas, pengawas sekolah, ketua MKKS. Nah, dari 4 pekan melaksanakan PTM sampai hari ini belum ada laporan itu. Sehingga saya berkesimpulan PTM ini dapat dilanjutkan. Dan hasil evaluasi itu kami sampaikan laporan itu kepada Ketua Satgas Covid Pak Gubernur Banten, dalam hal ini adalah Haji Wahidin Halim, yang beliau terus memonitor tentang PTM ini, dan
saya menyampaikan laporan hasil evaluasi itu. Pak Kadis, nggak kerasa nih obrolan masih asik, masih panjang, sudah di ujung waktu aja. Jadi terpaksa saya minta closing statement ini untuk Bapak. Apa pesan untuk dunia pendidikan di Banten nih Pak? COVID-19 kita tidak pernah tahu kapan berakhir. PTM harus tetap kita laksanakan. Oleh karenanya, jaga prokes, patuhi prokes. Mudah-mudahan COVID selesai, PTM terus kita jalankan, COVID tetap berprestasi. Amin. Maju terus dunia pendidikan di Banten. Terima kasih, Pak Ihsan. Bapak, sekali lagi terima kasih sudah mau hadir. Dan saya berharap ada bincang-bincang berkualitas di lain kesempatan. Terima kasih, Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.